Kementerian PKP menyediakan rumah subsidi ini dipersiapkan mock-up-nya yang semula kalau tadi kita lihat di tipe pertama harusnya 18 meter, akhirnya diperkecil menjadi 14 meter persegi. Memang parameternya adalah meter kubik udara. Itu adalah di 6,4 sampai dengan 9 meter persegi. Jadi di draft kami memang kita mengikuti standar meter persegi di SNI yang tertinggi. Halo, selamat malam. Senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda pemirsa di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Sally Alexandra. Kita tahu pemirsa akhir-akhir ini ada wacana bahwa luas yang kita ketahui luas bangunan ataupun rumah subsidi yang semulanya ini 21 meter persegi, akhirnya wacananya akan diperkecil menjadi 18 meter persegi. Luas tanahnya juga yang semulanya 60 meter persegi akan diperkecil menjadi 25 meter persegi. Sebenarnya apa alasan Kementerian PKP memperkecil hal ini, memperkecil rumah subsidi tersebut pemirsa? Dan untuk siapakah rumah subsidi yang dipersiapkan oleh Kementerian PKP? Kami akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum dengan seluruh narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya akan sapa terlebih dahulu tentu saja yang sudah hadir pada malam hari ini, Pak Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Selamat malam Pak Fahri Hamzah, boleh dipakai mic-nya Pak? Terima kasih sudah datang Pak. Boleh dipakai mic-nya? Oh, pakai. Oke, apa kabar Pak? Terima kasih, baik-baik. Oke, siap Pak. Nanti kita akan dengar ya tanggapan dari Bapak seperti apa. Tapi saya juga ingin menyapa, kemudian ada Pak Endang Kawijaya, Kepala Komisi Tetap Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kadin Indonesia. Selamat malam. Pak Endang, boleh dipakai mic-nya Pak? Selamat malam Pak. Selamat malam semua. Baik, saya juga ingin menyapa ada Pak Anton Sitorus, pengamat properti. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam Mbak Celia. Dan kami juga punya salah satu narasumber lainnya untuk Anda pemirsa, Pak Joko Suranto, Ketua Umum Real Estate Indonesia yang saat ini masih dalam perjalanan dan juga kami hadirkan dan siapkan untuk Anda testimoni kita karyawan swasta yakni Mbak Yulianti Ningsi. Selamat malam Mbak Yulianti. Baik. Pemirsa, kemarin saya sudah datang langsung ke contoh rumah yang dipersiapkan oleh Kementerian PKP. Ada dua tipe, yang pertama 14 meter persegi, tipe lainnya 23,4 meter persegi. Seperti apa kemudian modelannya? Saya hadirkan dalam liputan saya kemarin, berikut ini untuk Anda. Ya pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP menyediakan rumah subsidi yang bisa kita lihat mock-up-nya saat ini seperti apa yang dipersiapkan. Kalau saya bisa gambarkan kepada Anda ada dua tipe. Tipe pertama ini tipe 1 kamar tidur dan juga tipe kedua adalah tipe 2 kamar tidur. Tipe pertama yang saya akan tunjukkan kepada Anda adalah tipe 1 kamar tidur dengan luas tanah seluas 25 meter persegi dengan luas bangunan 14 meter persegi. Nah, ketika masuk Anda akan disambut dengan ruang tamu yang juga bercampur dengan dapur. Tampaknya ini hanya muat ataupun cukup dengan satu sofa, kursi kecil, dan juga satu meja panjang. Saya akan masuk dan melihat bagaimana kemudian kamar tidurnya. Kamarnya modelnya seperti ini pemirsa, dengan satu kaca yang memang disediakan di sana. Dan ini yang cukup menarik, kalau kita bisa lihat tempat tidurnya mungkin akan muat untuk 2 orang. Dan di sini Anda langsung bisa melihat seperti apa toiletnya yang disediakan. Oke. Cukup sempit pemirsa. Untuk saya, dengan berat badan tidak seberapa, dengan lebar badan juga tidak seberapa, ini cukup sempit untuk saya kemudian beraktivitas di kamar mandi yang cukup kecil ini. Cuman ini yang mungkin menjadi pertanyaan kita, kalau misalnya bagian bawahnya akan tetap datar seperti ini, ataupun rata seperti ini akan membuat kamar kita mungkin kebanjiran pemirsa dengan air setelah kita mandi. Kita lihat bagaimana kemudian tipe kedua dengan 2 kamar tidur seperti apa, apakah lebih luas dari tipe pertama ini? Kita lihat berikut. Ya pemirsa, ini adalah tipe kedua ataupun bisa kita katakan adalah tipe 2 kamar tidur dengan luas tanah ini sebesar 26,3 meter persegi dengan luas bangunan 23,4 meter persegi. Nah, untuk tipe kedua ini menarik karena ada 2 kamar tidur. Kalau satu kamar tidurnya tampaknya hampir sama dengan tipe sebelumnya. Tapi untuk tipe kamar tidur yang kedua, ini berada di atas atau dengan tipe mezanin. Saya akan sedikit untuk
naik ke atas. Untuk tipe kamar di atas, ini tampaknya luas. Untuk kasurnya atau besar kasurnya ini tampak hampir sama dengan wardrobe ataupun lemari yang disediakan di ujung atau di pojok dekat kamar mandi. Ini juga tampak sama. Kementerian PKP menyediakan rumah subsidi ini dipersiapkan mock-up-nya yang semula kalau tadi kita lihat di tipe pertama harusnya 18 meter persegi. Ini akhirnya diperkecil menjadi 14 meter persegi. Hal ini kita ketahui bahwa tanah di Jakarta harganya mahal sehingga ini menjadi solusi dari PKP. Apakah solusi dari PKP ini adalah hal yang sesuai dengan kebutuhan kita? Bagaimana seharusnya? Dari Jakarta, Celia Alexandra, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Baik. Oke, kita sudah sama-sama lihat ya. Pak Wamen, kita juga sudah lihat nih ada 2 tipe yang disiapkan. Kemarin saya juga langsung cek. Tapi yang jadi pertanyaan saya, Pak, kalau beredar itu adalah 18 meter persegi. Nantinya akan dikecilkan jadi 18 meter persegi. Tapi kemarin saya lihat ada yang 14 meter persegi. Penjelasannya gimana nih Pak Wamen soal ini? Baik, terima kasih. Pertama-tama, ini pertama saya datang ke TV, ya karena saya jarang sekali bicara di studio. Terima kasih sudah hadir Pak Wamen. Dan karena itu saya datang untuk meramaikan beberapa diskusi supaya jangan terlalu misleading kemana-mana. Dan nanti saya ingin bicara agak terstruktur sedikit supaya kita tahu asal muasalnya dari rencana-rencana kebijakan karena kementerian ini bisa dikatakan kementerian baru hampir 8 bulan ini. Dan tadi itu gambar-gambar itu sebenarnya itu adalah usulan yang belum merupakan keputusan. Dan itu usulan juga diusulkan oleh beberapa pihak. Ya, saya tanya kepada teman-teman di kementerian, memang itu adalah usulan dari beberapa pihak untuk menjadi bahan diskusi. Tapi arsitektur dari kebijakan perumahan kita itu mesti berbasis kepada data. Data umumnya mengatakan orang Indonesia sekarang itu jumlahnya itu 285,5 juta. Lalu kemudian kalau dikonversi menjadi keluarga itu memang keluarganya mengecil sekarang ini, kira-kira 3. Sehingga jumlah keluarga sekarang itu 93 juta dan jumlah rumah di Indonesia ini sekitar 70-an juta. Ada yang bilang 78 juta, 76 juta. Tapi survei DTSEN bulan Maret kemarin itu mengungkap data jumlah keluarga yang butuh rumah. Nanti ada perbedaan antara jumlah keluarga yang butuh rumah dan jumlah aktual kebutuhan rumah setelah Susenas ya, setelah disurvei. Jumlah keluarga yang butuh rumah itu sekitar 15 juta. 15 juta per tahun? 15 juta ya, jumlah keluarga ya. Tapi jumlah, bukan per tahun, ini yang antri lah kira-kira gitu, yang perlu rumah. Sementara setelah Susenas itu disebutnya sekitar 10 juta ya yang perlu rumah. Nah, backlog itu ada 2. Yang butuh rumah, artinya yang ngantri, yang ingin punya rumah, sama yang rumahnya perlu direnovasi. Nah ini yang lebih besar jumlahnya, sekitar 20 sampai 26 juta. Tetapi yang ada by name, by address itu kira-kira 20 juta. Jadi ada 10 juta orang ingin punya rumah, ada 20 juta ingin rumahnya direnovasi. Jadi ada yang bilang total 30 juta. Nah makanya waktu kampanye janji presiden adalah membangun 3 juta rumah, 1 juta di desa, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di perkotaan. Pesisir dan desa itu ada kesamaannya, tapi pesisir dengan kota juga ada kesamaannya. Total jumlah pesisir di Indonesia sekitar 12.987 pesisir. Jadi sekitar hampir 13.000 pesisir. Dan pesisir ini kalau kita mau renovasi, dalam struktur kementerian itu kita renovasi kawasannya. Makanya kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Kelautan untuk merenovasi pesisir dan perumahan nelayan yang tahun depan itu kira-kira kita bisa mendapatkan 1.000 sampai 1.300 kawasan ya, bukan rumah. Nanti rumahnya itu kan ada kerjasama dengan cara lain, tapi rumah yang ada di pesisir itu akan kita perbaiki secara masif. 10% lah kira-kira dari total jumlah pesisir. Di desa ya kira-kira presiden setuju kita renovasi 2 juta rumah. 2
2 juta rumah di desa itu jauh lebih besar angkanya dari yang pernah ada selama ini. Karena kapasitas maksimal kita dalam renovasi yang pernah ada itu cuma 140.000. Sekarang disetujui untuk dijadiin 2 juta. Nah seperti yang dipidatukan kemarin oleh Presiden di Singapura itu, untuk perkotaan kita tradisikan rumah vertikal, vertical housing. Karena di kota itu persoalannya adalah tanahnya mahal dan tidak ada tanah. Itu sebabnya beliau mengusulkan agar tanah yang dikuasai oleh negara, oleh BUMN, oleh BUMD, oleh Pemda-Pemda, itu yang kita prioritaskan sebagai bagian dari penataan kota, termasuk kawasan kumuh di pinggir kali dan sebagainya itu, untuk kita tata, kita bangunkan rumah vertikal, supaya sekaligus ada pemberian rumah kepada masyarakat dalam pengertian ya mekanismenya tetap dengan ada 2 ya. Kalau yang sudah punya rumah di situ dan dia juga punya surat dan sebagainya sebagai penduduk, dia mendapatkan rumah setelah kita renovasi kawasannya, kita bikin vertikal. Sisa kawasannya karena setelah dibikin vertikal kan tentu banyak tanah lowong. Tanah lowong ini bisa dipakai oleh private, bisa juga dipakai oleh pemerintah untuk public space. Nah begitulah kira-kira rencana dasar awal dari kebijakan pemerintah. Sehingga ini akan berefek pada 3 hal paling tidak. 1, mengurangi kemiskinan karena dengan memberikan aset kepada masyarakat di desa, berupa renovasi rumah. Renovasi rumah itu tahap 2 sebenarnya. Dulu pemberian aset pertama dilakukan Pak Jokowi. Dengan memberikan sertifikat kepada aset, kepada tanah. Setelah itu rumahnya kita renovasi. Setelah dia punya tanah dan rumah, ini orang nanti siap untuk berhubungan dengan kolateral yang lebih baik dengan sistem perbankan. Sehingga dia bisa naik kelas dari desil 1, 2 dan seterusnya. Meningkatlah kehidupannya. Nah di perkotaan itu tadi ya perumahan vertikal tadi efeknya adalah merekrut tenaga kerja yang banyak. Jadi tadi memberantas kemiskinan, merekrut tenaga kerja yang banyak. Yang ketiga adalah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi yang juga penting, Pak Wamen, yang mungkin bertanya-tanya masyarakat ini adalah apa yang menjadi alasan kemudian diperkecil dari sebelumnya 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Tapi ditahan dulu, Pak Wamen. Kami akan bahas itu usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.